Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rapat digelar dengan agenda terkait tindak lanjut permohonan perkara Akuo yang saat ini ditangani penyidik gabungan Polri. Sebagai langkah awal dilakukan rapat koordinasi dan diskusi mengenai kasus itu antara pihak kepolisian dengan KPK. Rapat sempat tertunda dan hari ini baru dapat terlaksana. Rapat koordinasi ini merupakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi. Dua jurnalis Kompas TV sudah bersiap dengan laporan lengkap soal penyidikan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ada Putu Trisnanda di Gedung Merah Putih KPK dan Fedris Kananda di Polda Metro Jaya. Kita akan ke KPK terlebih dahulu. Putu, selamat siang. Apa saja yang bakal dibahas dalam rapat koordinasi KPK dan Polda Metro Jaya dalam hari ini? Ya, sebetulnya rapatnya sudah selesai, Francisco dan juga saudara, tadi dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian selesai kurang lebih memasuki pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan, sebetulnya apa yang dilakukan pada hari ini fokusnya adalah terkait dengan koordinasi antara KPK dan juga penyidik Polda Metro Jaya untuk kasus-kasus korupsi yang ditangani, baik itu yang ada di KPK ataupun yang ada di Polda Metro Jaya. Tadi berkali-kali disampaikan juga bahwa hari ini kegiatannya hanya sebatas koordinasi karena pada kegiatan-kegiatan sebelumnya pada penanganan kasus korupsi khususnya baik itu KPK ataupun Polri ini memastikan bahwa ada transparansi dan keduanya ini saling berbagi informasi. Lebih lengkapnya lagi, Sisko dan juga saudara, berikut pernyataan dari Kombes Ade Safri di Reskrim Sus Polda Metro Jaya. Bahwa agenda pada pagi hari ini dari Deputi Korsup KPK RI dan penyidik gabungan di Reskrim Sus Polda Metro Jaya dan di Tipikor Barreskrim Polri hadir di sini dari Wadir Tipikor Barreskrim Polri bahwa terkait dengan tindak lanjut dari pengajuan permohonan supervisi penanganan perkara Akuo yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan di Tipikor Barreskrim Polri. Sebagai langkah awal untuk menuju ke sana, pagi ini dilakukan rapat koordinasi dan dengar pendapat antara penyidik dengan Kedeputian Korsup KPK RI. Jadi sejauh ini Sisko dan juga saudara, kalau berdasarkan pernyataan yang disampaikan baik itu oleh pihak KPK ataupun juga Polda Metro Jaya, memang tidak ada kendala yang kemudian dihadapi baik itu oleh penyidik di internal KPK ataupun juga di internal Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus, karena ada kerjasama yang solid katanya di antara keduanya. Tadi juga disampaikan bahwa permintaan supervisi ataupun juga rapat dengar pada hari ini sebetulnya sudah dilayangkan oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 11 Oktober 2023, tetapi karena memang ada waktu-waktu yang kemudian tidak pas, akhirnya diundur sampai dengan dilaksanakan pada hari ini. Sisko. Baik, rapat koordinasi juga sudah dilakukan antara KPK dan Polda Metro Jaya dan fokusnya tadi seperti Anda sebutkan adalah koordinasi. Nah, yang juga cukup menarik sebenarnya seperti ini, Putu. Firly kan berkali-kali mangkir, alasannya soal jadwalnya sebagai pimpinan KPK. Apakah ini juga dibahas kalau agenda pemeriksaan kasus dugaan pemerasan ex-Mentan bakal diprioritaskan? Ya, secara langsung memang tidak dibahas sebetulnya, Sisko. Tadi tidak di-highlight oleh pihak dari Polda Metro Jaya, ya, penyidik dari Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri. Karena memang kalau yang tadi dibahas ini seluruh kasus yang tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya yang kaitannya ada tindak pidana korupsinya. Tetapi kalau kita tarik garis lagi, Sisko dan juga saudara, tentu kasus mantan mentan yang diduga diperas oleh Ketua KPK Firly Bahuri kemarin juga sempat diperiksa sebagai saksi terlapor, kemudian sudah ada 91 saksi, ada 8 ahli yang dipanggil. Tentu ini menjadi salah satu pembahasan kalau kita dengarkan dengan cermat apa yang disampaikan oleh Ade Safri tadi. Tetapi yang kemudian menjadi fokusnya dalam hal ini, kalau tadi yang disampaikan adalah tadi saya berkali-kali bertanya, apakah kemudian supervisi ini bukan hanya terkait dengan transparansi tetapi juga antisipasi adanya intervensi. Memang tidak diiyakan atau tidak diamini oleh Ade Safri karena
sekali lagi yang ditegaskan adalah baik itu KPK, Polri dalam menangani setiap kasus ini independen dan juga bebas intervensi. Jadi sebetulnya kita tinggal menunggu, karena kalau tadi saya bertanya soal sudah ada saksi yang dipanggil, sudah ahli juga memberikan keterangan, dan saksi terlapor sudah memberikan keterangan juga, pelapor sudah memberikan keterangan, seharusnya pihak dari penyidik Polda Metro Jaya ini tinggal melakukan gelar perkara. Jika sudah masuk ke gelar perkara, artinya kita bisa melihat apakah ada tindak pidana di sana yang kemudian membuahkan tersangka begitu. Apakah benar ada dugaan pemerasan atau tidak. Jadi bola panasnya ada di Polda Metro Jaya. Apakah kemudian dalam waktu dekat ini 1 minggu atau 2 pekan ke depan akan disampaikan siapa tersangka dalam kasus ini, atau justru akan berhenti kasusnya? Kita nantikan bagaimana kelanjutannya, Sisko. Ya, memang kita nantikan setelah kemudian penyidik memeriksa setidaknya 91 saksi dan 8 ahli. Terima kasih Niputri Trisnanda.